Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah An-Naba, dan kita masuk pada ayat ke-21 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat mengintai. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas, maka mereka pantas untuk tinggal di dalamnya. Bicara soal jahannam, ada yang mengatakan bahwa jahannam itu adalah neraka yang paling ringan. Jahannam itu neraka yang paling ringan, di mana di neraka inilah Allah Subhanahu wa taala tempatkan al-usatu minal muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Karena memang neraka sendiri bertingkat-tingkat. Lah yang paling ringan adalah jahannam. Dikhususkan untuk orang-orang yang beriman yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hadis-hadis ancaman terhadap dosa-dosa besar dengan api neraka dan azabnya, dan dia seorang yang beriman, maka maksudnya adalah neraka yang diperuntukkan untuk mereka adalah jahannam. Karena kita tahu bahwa neraka sendiri memiliki tingkatan. Ada jahannam, ada jahim, ada ladha, ada sa'ir, ada saqar, ada khutamah, dan ada hawiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya neraka jahannam ini kanat mirsada, senantiasa mengintai orang-orang yang masuk ke dalamnya. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya mengintai di sini, maksudnya jahannam akan memburu siapapun yang sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam jahannam dan siap mengadab dengan cara yang sudah Allah tentukan dalam jahannam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
lit-taghina ma'aba. Dan Jahannam sendiri diperuntukkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Ada yang mengatakan bahwa tughyan di sini melampaui batas bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia jangan melampaui batas ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan kekayaan kepadanya. Tapi kalimat tagha ataupun taghin juga berlaku kepada orang-orang yang tidak punya iman. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa kepada Firaun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun karena dia adalah manusia yang paling melampaui batas. Jadi manusia yang melampaui batas bisa dari kalangan orang-orang yang beriman, bisa juga dari kalangan orang-orang kafir. Lah itulah tempatnya neraka Jahannam. Dan Jahannam sendiri disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya ketika Nabi SAW mengatakan tentang panasnya api yang ada di dunia ini. Kata Nabi SAW, narukum hadhi, api kalian ini maksudnya api yang kita nyalakan di dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu satu bagian daripada 70 bagian panasnya api Jahannam. Bayangkan yang satu bagian saja sudah bisa membakar satu dunia. Bagaimana kalau seandainya dilipat gandakan panasnya sampai 70 kali lipat? Betapa dahsyatnya Jahannam panasnya itu. Karena satu bagian saja sudah bisa membakar dunia. Apalagi kalau digabungkan menjadi 70 bagian, seberapa panasnya luar biasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebut kalimat Jahannam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir akan digiring menuju Jahannam dan mereka akan dimasukkan berkelompok-kelompok. Jadi neraka Jahannam salah satu neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sekali lagi adalah neraka yang paling ringan. Selain daripada orang-orang kafir yang masuk ke dalam Jahannam, juga ahli tauhid tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Kalimat ahqaba bisa diambil dari kata hiqbun pakai kasrah ataupun hukbun pakai dhammah. Kalau hiqbun artinya 1 tahun, kalau hukbun artinya 8 tahun. Sehingga ada sebagian para ulama berijtihad bahwa orang yang masuk neraka Jahannam itu tidak akan dikekalkan di dalamnya, tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kelak akan datang manusia ke dalam Jahannam dan Jahannam terbuka dan tidak ada manusia di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Jahannam itu tidak akan mengekalkan orang yang masuk ke dalamnya. Makanya dia neraka bagi orang-orang yang beriman, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa semua neraka termasuk di dalamnya Jahannam, ada yang dikekalkan di dalamnya,
dan tidak akan pernah keluar lagi dari neraka Jahannam. Tapi ada juga yang tidak dikekalkan setelah mendapatkan syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan labithina fiha ahqaba. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan kesejukan. Ulama tafsir mengatakan bardan di sini artinya raha. Tidak akan mendapatkan istirahat. Ada yang mengatakan bardan di sini maksudnya nauman, tidak dapat tidur di dalamnya. Jadi orang yang masuk ke dalam Jahannam, maka mereka tidak mungkin beristirahat, bahkan tidak akan tidur. Jadi mereka akan merasakan azab yang luar biasa. Wala syaraba, dan tidak akan mendapatkan minum walaupun setetes dari air yang kita minum di dunia. Tapi bukan berarti tidak diberikan minum. Mereka diberikan minum. Apa minumannya? Illa hamiman, kecuali hamim. Ulama tafsir mengatakan hamim itu artinya dumu, keringat-keringat penduduk neraka. Jadi keringat-keringat penduduk neraka yang mendidih di neraka, itulah sebagai minuman penduduk neraka. Adapun ghassak, na'udzubillah, adalah darah yang keluar dari luka-luka penduduk neraka yang bercampur dengan nanah, yang dididihkan dalam api neraka. Itu juga minumannya. Jadi minuman orang-orang yang masuk ke dalam Jahannam adalah keringat yang keluar dari penduduk neraka yang mendidih di neraka, ataupun darah dan nanah yang bercampur yang dididihkan dalam api neraka. Itulah yang diminum oleh penduduk neraka. Itu maksudnya illa hamiman wa ghassaqa. Kemudian Allah mengatakan jazaa'a wifaqa. Tentu itu semua adalah sebagai pembalasan yang setimpal. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan manusia ke dalam sorga, itu semua karena rahmatnya. Tapi ketika Allah memasukkan manusia ke dalam neraka, itu karena keadilannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Setiap balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatannya. Kemudian Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Sesungguhnya mereka yang masuk ke dalam neraka itu tidak pernah terpikir bahwa akan ada perhitungan seperti itu. Dan ingat, perhitungan Allah Subhanahu wa taala atau hisab itu sangat detail sekali. Tidak ada yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang tampak, semuanya akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perhitungan. Makanya di antara kekhususan hisab, manusia akan dikembalikan seluruh hafalannya, seluruh memorinya sejak dia akil balik sampai dia wafat. Dia tahu kejadian apa saja yang pernah dia lakukan. Setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun, dia hafal semuanya. Padahal di dunia, kejadian minggu kemarin saja kita ngapain kita sudah lupa. Apalagi yang bulan depan, tahun kemarin, dan begitu seterusnya. Tapi di akhirat semua memori itu akan dikembalikan. Dan ini khususnya hisab namanya. Untuk apa? Untuk mencocoki dengan catatan yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid dan malaikat pencatat yang lainnya, sehingga tidak bisa mengelak dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang masuk ke dalam Jahannam itu, mereka tidak mengira kalau ada perhitungan sedetail ini. Di dunia kalau sedang disidang, boleh jadi ada yang luput hakim mengadili. Tapi di akhirat ketika Allah yang menyidang, maka tidak ada satupun yang luput dari perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka ketika di dunia benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba.
segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia. Manusia tidak akan mengelak karena ada bukti catatan masalahnya. Kalaupun seandainya dia mengelak dari catatan itu, ada saksi, dan saksi itu tidak bisa terbantahkan, karena saksi itu dari berbagai macam segi. Pertama dari badan kita, di mana Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum. Pada hari kami tutup dan kunci lisan-lisannya, kemudian tangan-tangan mereka berbicara dan kaki menjadi saksinya. Dari sini lisan sudah tidak bisa lagi mencari dalih untuk pembenaran kepada dirinya. Kenapa? Karena saksinya begitu kuat. Tidak cukup, bahkan kulit-kulit kita pun akan menjadi saksi. Sampai-sampai kemudian ketika kulit dikritik oleh badan yang memiliki kulit dan mengatakan lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Maka kulit akan mengatakan antakanallah, Allah yang membuat aku bicara. Aku bisa apa? Allah yang membuat aku bisa bicara. Sehingga tidak bisa mengelakkan. Bahkan bumi yang kita pijak, kemana kita melangkah pada hari kiamat, Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun ikut bersaksi, menghabarkan beritanya. Si fulan pada detik, menit, jam, hari, malam, siang di tempat ini bermaksiat. Bumi bisa bicara. Belum lagi para malaikat, belum lagi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan selama di dunia. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Maka Allah tutup ayatnya fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Oleh karena itulah rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, gambaran yang disebutkan dalam surah An-Naba tentang dahsyatnya neraka. Baik, kita akan sedikit bentangkan bicara soal neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka ini adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat kembali yang paling buruk melebihi neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Rabbnya akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan dia adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Rumah yang paling buruk adalah neraka. Makanya Allah mengatakan jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka jahannam, mereka akan masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Bahkan jahannam sendiri adalah seburuk-buruk tempat yang akan kita datangi. Allah mengatakan wa bi'sal wardul mawrud. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat yang kalian akan masuki. Bahkan dikatakan neraka jahannam itu lembah daripada kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan daral bawar. Neraka itu disebut daral bawar. Daral bawar itu artinya lembah kebinasaan. Bahkan kita tahu bahwa tidak ada yang sanggup orang kalau dimasukkan ke dalam neraka bagaimana azab yang akan diterimanya. Ingat hadis tentang seseorang yang ketika di dunia tidak pernah susah hidupnya, mulai brojol lahir sampai mati senang saja hidupnya itu, tidak pernah susah. Kemudian orang ini ditakdirkan masuk neraka, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencelupkan orang ini ke neraka satu celupan. Setelah diletakkan satu celupan, kemudian dihadapkan kembali ke hadapan Allah,
Kemudian Allah mengatakan, hal marra bika min ni'amin qad. Apakah masih terbayang kenikmatan yang pernah engkau cicipi di dunia setelah kucelupkan kau ke neraka? Maka dia mengatakan, ya Rabb, sama sekali seolah-olah aku tidak pernah merasakan nikmat itu. Jadi celupan satu ke neraka menghilangkan memori nikmat yang pernah dilalui di dunia. Manusia susah, sesusah-susahnya di dunia, kalau dia pernah kaya, pasti dia bisa bercerita, ikhwan. Antum pernah kaya nih, tahu-tahu setelah di masa tua jatuh miskin, kemudian menjadi kere, pasti antum masih bisa bercerita. Dulu kan begitu ya. Dulu saya ini pengusaha, rumah saya besar, kendaraan saya mewah, tanah saya luas, saya makan enak, masih bisa bercerita. Sak susah-susahnya orang di dunia, kalau dia pernah kaya, pasti dia bisa bercerita kenikmatan yang pernah. Ada orang ke neraka, dia sudah tidak ingat lagi kalau dia itu pernah senang dulunya. Begitu dahsyatnya, maksudnya neraka itu bisa menghilangkan memori kalau dia pernah senang. Kita bayangkan begitu dahsyatnya, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya neraka sendiri adalah tempat yang sangat ditakuti oleh siapapun. Makanya Nabi SAW sampai-sampai mengajarkan kepada kita agar senantiasa berlindung dari jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Setiap salat dalam tasawuf akhir lagi, kita disuruh untuk berlindung dari 4 perkara tuh. Salah satunya adalah azab jahannam. Saking dahsyatnya kan gitu. Lah 4 perlindungan itu yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Lah yang pertama, kita disuruh berlindung dari jahannam. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya neraka itu seluas apa? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna madha qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara yang menggelegar. Kata Rasul, tahu kalian suara apa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, itulah batu yang sebesar unta yang besar, kemudian dilemparkan dari atas menuju jahannam. Setelah 70 tahun melayang, sekarang sudah sampai ke dasarnya. Jadi kalau ada orang yang terlempar dari titian sirat, kemudian masuk ke dalam jahannam, maka 70 tahun dia akan melayang, setelah itu baru sampai di dasarnya. Ini juga menunjukkan keluasan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang keluasannya juga. Kalau itu kan tingginya ya, tingginya itu sampai 70 tahun, batu yang besar sebesar unta dilemparkan dari titian, baru sampai di jahannam. Itu tingginya neraka itu. Adapun luas dan lebarnya tentu digambarkan dalam surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya ke dalam jahannam, apakah kamu sudah penuh wahai jahannam? Kata Allah. Maka jahannam mengatakan, apakah masih perlu ada tambahan? Masukkan saja ya Rabb. Kalau ada tambahan, masukkan saja. Padahal
kita tahu bahwa penduduk Jahannam itu, fisik mereka itu akan berbeda dengan penduduk sorga. Karena fisik penduduk sorga itu akan dikembalikan seperti fisik Adam. Tingginya 60 hasta atau 30 meter dan lebarnya 7 hasta ataupun 3,5 meter. Baru kemudian mereka masuk ke dalam sorga. Tapi penduduk neraka itu tidak jelas berapa besarnya. Karena Nabi SAW mengatakan dirsul kafir au nabul kafir mithlu uhudin wa ghiladu jildihi masiratu thalathin. Gigi gerhamnya, antum tahu gerham? Ini gerham, gigi gerham itu sebelah sini. Gigi gerham orang kafir atau gigi taringnya, maksudnya gigi depannya, besarnya seperti gunung Uhud. Satu gigi itu seperti gunung Uhud. Bayangkan berapa gigi dalam mulut itu. Sebesar gunung Uhud tuh giginya, macam mana mulutnya? Giginya saja, satu gigi gerham itu seperti gunung Uhud. Macam mana mulutnya? Macam mana mukanya? Kemudian kata Nabi SAW, tebal kulitnya orang kafir sejauh perjalanan 3 hari. Kalau kita lihat tebal kulit kita ini seberapalah tebal kulit? Tapi tebal kulitnya orang kafir kata Rasul perjalanan 3 hari. Kita bisa bayangkan sebesar apa orangnya, kan begitu. Giginya saja, setiap gigi sebesar Uhud, ketebalan kulitnya saja perjalanan 3 hari. Menunjukkan satu orang saja sudah raksasa tuh. Tetapi walaupun manusia, satu manusia besarnya sudah luar biasa sendiri, sampai-sampai Rasul mengatakan ma baina mangkibai al-kafir masirata 30 ayyamin liraqibil musri. Jarak antara kedua pundak orang kafir, jarak antara kedua pundak ini dari sini ke sini, ya, itu perjalanan 3 hari dengan kendaraan yang sangat cepat. Sampai mana coba kalau antum 3 hari itu naik motor itu, nggak usah berhenti. Itu lebar bahunya tuh. Berarti kan kalau giginya sebesar Uhud, kemudian kulitnya setebal perjalanan 3 hari, kemudian jarak bahunya juga sama sejarak 3 hari perjalanan dengan kendaraan yang sangat cepat. Kita bisa bayangkan berarti penduduk neraka itu besar-besar badannya tuh. Lah ketika itu bayangkan berarti kalau orang masuk ke dalam neraka, apakah neraka penuh? Tidak. Allah mengatakan halim talati, penuhkah engkau wahai Jahannam? Malah Jahannam kemudian menawarkan hal mim mazid, masih tambah ya Rabb, masukkan saja. Kalau tidak luas, tidak lebar, tidak mungkin menampung penduduk neraka, kan? Bahkan dalam riwayat inna gilda jildil kafir ithnatani wa arba'una dhira'an wa inna dirsahu mithlu uhudin wa inna majalisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Sesungguhnya tebal kulitnya orang kafir 42 hasta. 42 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau 42 ya dibagi 2 saja, berarti kan 21 meter tuh tebal kulitnya, ya. Kemudian giginya seperti gunung Uhud dan tempat duduknya di neraka Jahannam bagi orang kafir itu luasnya antara Mekah dan Madinah. Tempat duduk, kalau saya di sini duduk dari sini ke sini kan ada 1 meter. Ya. Ini tempat duduknya dari Mekah, jarak Mekah dan Madinah, berarti kan 1 orang besar tuh. Itu 1 orang tuh. Sementara yang masuk neraka kan bukan 1 orang. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, entah berapa ribu jiwa yang kita tahu, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Arti kan masuk neraka kan banyak tuh. Tapi neraka tidak penuh-penuh tuh. Kalau tidak luas, kalau tidak lebar, apa namanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa neraka itu sangatlah luas sekali. Kemudian juga sedikit gambaran tentang neraka, bicara soal para penjaganya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 6 sampai 8, lilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir kullama ulku fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan orang-orang kafir kepada Rabbnya memperoleh azab jahannam, dan apabila mereka dilempar ke dalam jahannam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar, hampir-hampir neraka terpecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum sampai kepada kalian di dunia datang seorang pemberi peringatan? Sangat kasar sekali, bentakan-bentakannya menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di neraka jahannam ini, ketika mereka dimasukkan ke dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan merantai mereka salasilan wa aghlalan wa sa'ir. Kalau di dunia sejahat-jahatnya orang jahat, seperti penjara di mana tuh yang menangkap preman-preman tuh, kita lihat kan mereka dirantai itu, kakinya dirantai, tangannya dirantai, paling tinggi merantai kaki dan merantai tangan atau membelenggu ke leher kan. Itu rantai di dunia bagi para penjahat kelas kakap. Tapi rantai di akhirat bagi penduduk neraka bukan dirantai tangannya atau dibelenggukan ke lehernya atau dirantai kakinya, tapi rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya, keluar dari duburnya. Tapi saya bayangkan, dimasukkan rantai dari mulut keluar dari dubur, kemudian digeret dimasukkan ke dalam jahannam. Aghlalan, salasilan wa aghlal, kata Allah. Salasil itu rantai, dan belenggu-belenggu yang membelenggukan di leher orang-orang yang masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jahannam ini dijaga oleh para malaikat. Tidak mungkin ada orang yang masuk kemudian keluar seenaknya. Tidak ada orang yang masuk jahannam masuk keluar seenaknya. Karena jahannam sendiri itu memiliki 70.000 tali kekang. Memiliki berapa? 70.000 tali kekang. Lah setiap satu tali kekang itu yang menggeret berapa malaikat? 70.000 malaikat. Bayangkan kalau kita gambarkan seperti kapal yang digeret ke laut, memiliki 70.000 tali. Setiap tali itu digeret oleh 70.000 malaikat, bayangkan. Berarti jahannam itu dikelilingi oleh para malaikat. Dan jahannam itu begitu besarnya karena yang menggeretnya saja setiap satu tali 70.000 malaikat, dan jumlah talinya 70.000 tali lagi. Luar biasa ngerinya. Sebagaimana Nabi mengatakan, yu'ta bin nari yaumal qiyamah, akan didatangkan neraka pada hari kiamat, laha sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka jahannam pada hari kiamat akan didatangkan, ia memiliki 70.000 tali, pada setiap talinya terdapat 70.000 malaikat yang menarik jahannam itu. Subhanallah. Ya, bagaimana malaikat di mana-mana sehingga kalau orang sudah masuk ke dalamnya dipastikan dia akan sulit keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka berusaha keluar, ditarik lagi dan dimasukkan ke dalamnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lihat bagaimana sikap para malaikat dijelaskan dalam surah Tahrim ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Kita jadi bahan bakar. Kita jadi bahan bakar, disamakan dengan batu. Kemudian para penjaganya, maksudnya malaikat-malaikatnya, itu sangat kasar, sangat keras. Mereka tidak pernah durhaka dengan Allah. Apapun yang diperintahkan Allah pasti mereka akan lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang masuk neraka itu tidak akan ada senangnya walaupun sekejap mata. Satu hari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala didatangkan di hadapannya satu bejana air mineral, air putih yang jernih untuk diminum. Tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri yabki, dia pun menangis dan meneteskan air mata seolah-olah dadanya sesak. Sehingga murid-murid dia mengatakan, "Ya Imam, apa salah air mineral yang ada di hadapanmu itu? Kenapa setiap engkau memandang air itu engkau menangis?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Tadzakartu umniyata ahlin nar." Aku teringat dengan cita-cita dan angan-angannya penduduk neraka. Murid-muridnya mengatakan, "Ya Imam, apa cita-cita dan angan-angan penduduk neraka itu?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Tadzakartu qaulallah." Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah." Ketika penduduk neraka melihat penduduk sorga, mereka sedang minum dengan puasnya, makan dengan lezatnya, mereka mengatakan kepada penduduk sorga, "Afidu alaina minal ma." Bisa enggak kalian berikan kepada kami walaupun setetes air yang kalian minum? Atau bisa enggak kalian lemparkan makanan yang kalian makan? Afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Tetapi penduduk sorga mengatakan, tidak bisa. Innallaha harramahum 'alal kafirin. Oh tidak, karena Allah sudah mengharamkan ini semua bagi orang-orang kafir. Dari sini kita tahu bahwa orang yang masuk neraka itu, maka mereka tidak akan pernah istirahat, tidak akan pernah senang. Sebagaimana Allah mengatakan, la yadzuquna fiha bardan. Mereka tidak akan merasakan kesejukan, ketenangan, apalagi tidur. Wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Bahkan tidak ada minuman kecuali yang mendidih dan nanah-nanah penduduk neraka. Yang Allah katakan, wasuku ma'an hamiman faqatta am'a'ahum. Mereka penghuni neraka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong seluruh usus di dalam perutnya. Naudzubillah. Bahkan makanannya itu diambil dari pohon yang akarnya menancap di dasar jahanam, kemudian batangnya menjulang ke atas neraka. Buahnya disebut zakum. Itulah makanan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Dukhan 43 itu, inna ta'amul athim kalifil butun kaghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah buah zakum, di dalamnya ada buah zakum. Itulah makanan orang-orang yang banyak melakukan dosa yang masuk neraka. Bila makanan itu masuk ke dalam perut, maka makanan itu akan mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang panas sekali. Bahkan zakum itu tidak akan sempat masuk ke perut. Kenapa? Karena buah zakum itu berduri masalahnya. Pohon zakum itu berduri. Kalau dimakan tidak sampai ke perut, tetapi dia tersangkut di tenggorokan.
Makanya kemudian Allah mengatakan la yusmin wa la yughni minju. Penduduk neraka itu tidak akan pernah gemuk, tidak akan pernah merasakan puas dalam minum, karena yang mereka makan zakum, buah berduri, yang kalau dimakan itu nempel di tenggorokan, tidak sampai masuk ke dalam perut. Dan kalau didorong dengan minuman yang mendidih, justru akan menghancurkan perutnya. Makanya kalau Nabi SAW ketika menggambarkan bagaimana pohon zakum dan buahnya ini, Rasul sampai mengatakan, lau anna qitratan minaz zakum qatarat fid dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asyahum. Kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap seluruh kehidupan penduduk dunia yang ada di dunia ini. Hancur semuanya. Satu tetes zakum kalau sampai diteteskan di dunia, menghancurkan satu dunia, kata Nabi. Subhanallah, ya. Begitulah kondisi makanan penduduk neraka. Karena orang terkadang ada orang yang meremehkan, ya nggak apa-apalah masuk neraka Ustaz, katanya. Saya mendengar seorang artis itu, dia mengatakan, tidak apa-apa saya masuk neraka, biar saya ketemu dengan Lady Gaga, katanya. Biar saya ketemu dengan Michael Jackson, biar saya ketemu dengan artis-artis barat, katanya. Ingat, serendah-rendahnya penduduk neraka azab itu, azab yang akan ditimpakan kepada penduduk neraka yang paling ringan saja. Apa kata Nabi? Inna au ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lani wa syirakani min narin yagli min huma dimaguhu kama yaglil mirjalu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaba. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya, kata Nabi. Ini penduduk neraka yang paling ringan siksanya apabila dimasukkan ke neraka adalah seseorang yang memakai dua sandal neraka yang memiliki dua tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidih air dalam kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang paling pedih siksanya kecuali dia, padahal itu serendah-rendahnya azab neraka. Jadi azab neraka itu yang paling rendah kalau kita masuk ke neraka dan nerakanya itu cuma sampai mata kaki saja airnya atau apinya, itu sudah cukup mendidihkan kepalanya itu. Seperti kita ini sedang mendidih, sedang membuat air panas dalam kompor mendidih, itu meledak-ledak kepalanya. Dan dia merasa dia adalah orang yang paling keras azabnya, padahal dia yang paling ringan tuh. Bagaimana mungkin orang kemudian mengatakan saya enggak masalah masuk neraka? Naudzubillah, ini perkataan yang tajarru, kurang ajar, berani dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Masa orang mau masuk neraka? Ingat bahwa kehidupan akhirat dengan dunia ini berbeda waktunya. Satu hari di neraka itu sama dengan diazab 1000 tahun di dunia, itu masalahnya. Jadi kalau lantaran orang itu berbuat maksiat di dunia, Allah takdirkan satu hari saja masuk neraka, seolah-olah kalau dia disiksa di dunia itu bagaikan disiksa 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun, kata Allah. Bagaimana mungkin dia ingin masuk neraka? Nabi SAW itu sangat ketakutan. Makanya para ulama salaf dulu, kalau di malam hari, zaman dulu kan gelap ya, lain dengan zaman sekarang banyak listrik di mana-mana. Zaman dulu itu kan penerangan sangat mahal, sehingga para ulama salaf di zaman itu kalau datang di malam hari timbul perasaan takutnya. Gelapnya malam diingatkan dengan gelapnya jahanam, maka mereka jarang tidur. Kemudian mereka pun qiyamul lail, tahajud, baca Quran, dan begitu seterusnya. Apabila terbit fajar, barulah nafas mereka kemudian lega karena diingatkan dengan cahaya surga. Begitulah ulama salaf, karena takutnya dengan api neraka. Bahkan Abdullah ibn Mubarak dalam safarnya, apabila kemudian singgah di sebuah tempat di malam hari, kemudian dia menyalakan lilin, maka dia tersedak, terisak-isak dan berusaha menyembunyikan tangisannya. Satu hari ketahuan tangisannya, maka dikatakan, lima tabkiya imam, kenapa anda menangis wahai imam? Dia mengatakan, tadzakartun nar, aku teringat dengan neraka ketika aku melihat nyalanya lilin itu. Begitulah ulama salaf, ikhwatu fiddin, mereka mudah menangis dan ketakutan
apabila diingatkan dengan kondisi neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tahu bahwa di akhirat itu kan tidak ada tempat kecuali cuma dua. Ima masuk surga, ima masuk neraka. Tidak ada tengah-tengahnya. Walaupun di sana ada ashabul a'raf yang kemudian ditempatkan di antara surga dan neraka, ujung-ujungnya pun mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga. Artinya tempat di akhirat itu cuma dua, kalau tidak surga dan neraka. Makanya Nabi SAW ketika tawaf di Ka'bah bersama Mu'adz bin Jabal dan para sahabat yang lainnya, ada Arab Badui yang mengatakan, Rasul, ajarkan aku doa yang kau berdoa dengan doamu dan juga doanya Mu'adz. Betapa rapihnya doanya. Karena Arab Badui tidak pandai menata kata. Kemudian dia mengatakan, Rasul, ajarkanlah seperti doa yang kau baca. Doamu tertata rapi, bahasanya bagus, aku tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, lalu selama kau tawaf, kau meminta apa kepada Allah? Maka orang Arab Badui mengatakan, aku hanya meminta kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam sorga dan dijauhkan dari neraka. Kata Nabi SAW, haulahanu dandin, seputar itu juga aku meminta, walaupun bahasaku tertata, intinya itu juga yang aku minta, kata Nabi. Ya. Dari sini juga kalau bisa doa itu jangan ngikut orang, itu maksudnya. Doa sendiri-sendiri sajalah. Karena kita yang tahu keinginan kita apa. Tidak perlu kita mengaminkan doa. Bukankah Arab Badui dikatakan Rasulullah, lalu apa yang kau doakan? Aku hanya meminta surga dari dijauhkan neraka. Sekitar itu aku juga meminta. Seolah-olah Rasul mengatakan, teruskan doamu seperti itu maksudnya. Dari sini kita tahu bahwa sebaiknya kalau kita hendak berdoa, berdoalah dari hati kita. Jangan ikut doa orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kalau bicara tentang kondisi neraka, yang jelas bahwa sebagaimana kondisi surga tidak bisa dibayangkan kenikmatannya. Sebagaimana Rasul mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah peruntukkan bagi hambaku yang saleh surga, kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak saja tidak bisa. Maka neraka pun sama, tidak bisa kita bayangkan kengeriannya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu tentang dahsyatnya neraka, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa, kata Nabi. Cukuplah hadis ini menunjukkan betapa ngerinya kehidupan neraka kelak pada hari kiamat. Wallahu alam, ini di antara keterangan surah daripada An-Naba, dan insyaallah tinggal satu pertemuan lagi. Selepas itu kita beralih kepada tafsir surat-surat yang lainnya. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.